Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limuallimina wa limasyayikhina wa zawil huquqi alaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka karimun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafiruz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa, tiada Tuhan selain Allah, yang telah memberikan kepada kita anugerahnya serta kesempatan kita untuk duduk di tempat yang mulia ini. InsyaAllah tempat ini juga menjadi saksi kita kelak di hari kiamat. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga serta sahabatnya dan kita selaku umatnya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena berhubung minggu yang akan datang, Kamis yang akan datang sudah masuk bulan Ramadan, jadi kita akan sedikit membahas tentang kemuliaan daripada bulan Ramadan, yang mana enggak semua orang diberi kesempatan untuk hadir atau untuk bisa merasakan bulan Ramadan. Kadang ada yang masuk bulan Ramadan tapi dia malah menyia-nyiakannya, tidak menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah, justru malah bermaksiat. Padahal di bulan Ramadan setan dikurung, dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok bisa itu orang maksiat? Emang setannya dikurung, tapi itu orang udah jadi setan. Nah, itu orang udah jadi setan sehingga dia tetap bermaksiat. Karena dari awal, dari bulan Rajab, Sya'ban, dia tidak melakukan amal ibadah kepada Allah, tidak bersungguh-sungguh, makanya di bulan Ramadan dia nggak bisa ibadah. Kalau orang menghormati bulan Rajab, kemudian dia menghormati bulan Sya'ban, maka dia otomatis akan diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan amal ibadah di bulan Ramadan. Jadi ibadah yang kita lakukan ya kapanpun dimanapun itu semata-mata karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang bisa beribadah kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa takmilul iddata wa tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an turun di bulan Ramadan. Sebagai apa Al-Qur'an itu? Sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu sendiri dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah, dan barang siapa yang sakit atau dalam keadaan perjalanan maka boleh tidak berpuasa, tapi wajib diganti di hari yang lain. Jadi kewajiban bulan puasa itu wajib, sekalipun boleh nggak puasa tapi tetap wajib diganti, wajib diqadha. Ya. Kemudian
sebanyak hari yang telah ditinggalkannya pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesusahan, kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang telah diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan juga dalam ayat lain, kutiba ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan berpuasa adalah apa? Agar supaya diri kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah ditetapkan atas kalian kewajiban berpuasa sebagaimana telah ditetapkan pada umat-umat sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kitab Fauzul Mukhtarah ya, yang disusun oleh Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, yang dinukil daripada pelajaran daripada Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith. Nah, di sini ada bab menerangkan tentang zikrul Ramadan. Bab yang menerangkan tentang bulan Ramadan. Ramadan itu artinya romat yarmut, artinya membakar. Ya, jadi orang yang di bulan Ramadan itu artinya apa? Dibakar apanya? Dosanya. Dosanya diampuni, dosanya lebur, ya. Api sebagaimana api membakar besi. Besi kalau dibakar lama-lama jadi apa? Jadi hancur. Ya, daging dibakar lama-lama jadi hancur. Sama gitu. Jadi dosa yang kita lakukan di luar bulan Ramadan, begitu kita sambut dengan senang, dengan gembira, dan kita ibadah, insya Allah semua dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam asal dikatakan Ar-Ramadan awwaluhu rahmah. 10 awal bulan Ramadan itu terdapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala meliputi semua hambanya dengan rahmatnya. Ya, dapat rahmat semuanya. Kemudian wa awsatuhu maghfirah. Di 10 kedua ya, di 10 kedua itu Allah Subhanahu wa taala meliputi hambanya dengan maghfirah. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua salah, dosa, khilaf, maksiat, semua hambanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang sungguh-sungguh, bagi mereka yang ingin taubat, bagi mereka yang ingin kembali kepada Allah, maka semua dosanya insya Allah akan dihapuskan. Wa akhiruhu, dan 10 akhir di bulan Ramadan, itqun minan nar. Allah Subhanahu wa taala membebaskan manusia daripada api neraka. Mudah-mudahan kita dapat tiga-tiganya, dapat rahmatnya, dapat ampunannya, dan juga insya Allah kita terbebas daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedikit di sini saya sampaikan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan minal yumni wal barakah latamannau ayyakuna haulan kamilan." Seandainya manusia mengetahui di dalam bulan Ramadan itu terdapat keistimewaan, keunggulan, dan juga di situ ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka semua akan berharap, akan berandai-andai agar Ramadan itu setahun penuh. Ya, seandainya manusia tahu kemuliaan Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan, dan juga keberkahan bulan Ramadan, maka manusia akan meminta kepada Allah Ta'ala agar itu Ramadan menjadi setahun penuh, bukan cuma satu bulan. Kita kenapa nggak dikasih tahu, nggak dinampakin keberkahannya? Tapi kalau mereka tahu keberkahannya luar biasanya itu bulan Ramadan, maka kita akan meminta kepada Allah Ta'ala agar apa? Agar Ramadan satu tahun penuh, itu bulan Ramadan. Cuman kira-kira kuat nggak kalau setahun penuh puasa gitu? Jangankan setahun penuh, 30 hari udah ngap-ngapan, udah ngos-ngosan. Apalagi kalau belum takbir, alhamdulillah, akhirnya kelar juga, bisa udah nggak puasa lagi, kan gitu, udah seneng. Ini kalau orang lebaran tuh seneng apa? Seneng lebarannya apa? Seneng nggak puasa apa gimana? Ya kan? Kadang ada yang nggak puasa, ada yang nggak ini, tapi ikut lebaran, kan malu-maluin, ya kan? Ada nggak begitu? Ada. Baik nggak sholat, tahu-tahu nggak pernah sholat, setiap harinya pas Id dia sholat, ya kan? Ini, nauzubillah ini. Ibarat kata nggak ikut perang, tapi ngerayakan kemenangan. Ya perang kagak, tapi ngikut ngerayain kemenangan lah. Malu orang seperti itu. Jadi seandainya kalau kita tahu ya di bulan Ramadan itu ada keberkahan, ada kemuliaan, kita akan meminta kepada Allah Ta'ala agar Ramadan menjadi setahun penuh. Kemudian ya, qala alaihi wasallam, man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Nabi SAW juga bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan juga keikhlasan dan juga sungguh-sungguh, maka apa? Ghufira lahu, akan diampuni dosanya, ma taqaddama min dzambih, yang udah lalu, yang udah lewat dari dosanya, semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iman huwa tasdik. Iman di sini artinya apa? Meyakini, mempercayai. Biwa'dillah, dengan apa yang telah Allah janjikan. Wal ihtisab huwa al-ikhlasu lillah. Dan kalimat ihtisab di sini artinya apa? Ikhlas. Jadi mengerjakan puasa dan juga qiyamul lail di bulan Ramadan atau tarawih itu semata-mata ikhlas, hanya mengharap pahala dan juga ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena nanti yang tarawih dapat duit 1 juta lah, jangan begitu. Berarti kan karena sejutanya, bukan karena Allahnya. Atau mungkin kalau ada orang tua, kamu nggak tarawih bapak tempeleng. Nah, kenapa? Berarti nggak tarawih, mau tarawih kenapa? Karena takut ditempeleng. Tapi kerjakan sesuatu itu karena Allah, bukan karena yang lain. Karena percuma mencari ridho manusia, nggak ada habisnya. Dan juga adalah suatu puncak yang nggak mungkin kita bisa gapai. Nah, kemudian di sini juga ada satu riwayat tentang orang yang memuliakan bulan Ramadan. Ya, hukiya an ba'di ahli ilmi annahu qala, diriwayatkan daripada orang yang ahli ilmu bahwasanya telah menyampaikan suatu cerita, suatu kisah, kana indana rajulun ismuhu Muhammad. Di zaman orang tersebut, ya, di zaman ulama tersebut ada seseorang yang bernama Muhammad. Wa kana la yusalli ila qita'an, akan tetapi dia enggak salat. Jadi salatnya apa? Jarang-jarang. Fa iza dakhala syahrul Ramadan zayyana nafsahu bisyabil fakhirah wa thib. Kemudian apabila dia memasuki bulan Ramadan, jadi dia menyambut bulan Ramadan apa? Dengan pakaian yang cakep, dengan pakaian yang mewah, dengan pakaian yang nyohor, yang jeng-jeng gitu, pakai gamis hitam kan, nyohor gitu kan umpamanya, ya kan ya. Nyohor dia, pakai pakaian yang mahal, ya, pakaian yang mahal. Kemudian dia juga memakai minyak wangi, ya. Kemudian wa yasumu yusalli, kemudian dia puasa dan juga sholat di bulan Ramadan. Wa yaqdi ma fatahu, kemudian dia qada tuh semua sholat-sholatnya, semua amal ibadah yang kurang-kurang di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan dia qada semua di bulan Ramadan. Faqultu lahu fi dzalik. Kemudian ulama tersebut, orang ahli ilmu tersebut mengatakan kepada Muhammad tadi, faqala hadza saru taubah wa rahmah wal barakah. Ini ya, ngapain kamu begini? Kamu di luar bulan Ramadan kamu enggak seperti itu. Kenapa kamu begini? Pakai pakaian bagus, pakai minyak wangi, senang gembira, kemudian kamu kodoin semua salat yang telah kamu tinggalkan di luar bulan Ramadan. Apa kata Muhammad? Jawabnya apa? Ini adalah bulan taubat. Ini adalah bulan taubat, kembali kepada Allah, dan ini adalah bulan rahmatnya Allah dan juga bulan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Asallahu ayatajawaza anni bifadli. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampuni, menerima, memaafkan kesalahanku, ya, dengan karunia-Nya Allah. Famata, kemudian dia meninggal. Ya, setelah dia yakin ini bulan yang berkah, bulan yang taubat, bulan yang banyak ampunan dari Allah Ta'ala, kemudian dia yakin dengan karunia Allah Ta'ala dia akan mendapatkan ampunannya, kemudian dia meninggal. Fa'aradhu fil manam faqultu lahu, kemudian aku lihat, ya, ketika dia udah dikuburin, udah selesai, jenazahnya selesai, ini ulama tadi, orang alim tadi mimpi. Dalam mimpinya faqultu lahu, aku mengatakan kepada orang tersebut, kepada Muhammad, ma fa'alallahu bika, apa yang telah Allah lakukan kepadamu, ya, apa yang telah Allah lakukan kepadamu. Qala, maka Muhammad menjawab, ghafarallahu li ajli hurmati syahrul Ramadan. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni, menghapusi semua kesalahanku dan dosaku gara-gara aku menghormati bulan Ramadan. Jadi gara-gara dia menghormati bulan Ramadan, semua dosanya, semua salahnya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehebatan, keunggulan bulan Ramadan. Kalau kita bisa menghormatinya, maka kita akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ada juga satu cerita.
Ya, satu terakhir. Ini sebenarnya banyak nih, panjang nih, cuman karena muka-muka lapar semua ini ya, karena udah mencium aroma-aroma sate, jadinya saya percepat ya. Satu lagi cerita. Ro'a Majusi ibnahu yaqulu fi Ramadan. Ada orang Majusi. Itu orang Majusi enggak? Orang Majusi ini biasanya orang yang menyembah api. Ya, orang menyembah api namanya orang Majusi. Ada orang Majusi, ya, orang Majusi melihat anaknya makan di bulan Ramadan. Bihadatil muslimin. Tapi ini anak ini, dia melihat anaknya di bulan Ramadan makan di tengah-tengah orang muslim. Jadi dia ini tinggal di perkampungan yang mana itu kampung tersebut bersamaan dengan orang Islam, orang muslim. Fadarabahu. Ini anak apa? Dipukul. Dan orang tuanya mengatakan apa? Lima lam hafidta hurmatul muslimin fi Ramadan. Mengapa kamu tidak menjaga kehormatan orang muslim di bulan Ramadan? Kenapa kamu makan di tengah orang Islam? Kamu tidak menghormati orang Islam sedang berpuasa. Dimarahin, dipukul sama bapaknya ini anak. Famata fi zalikal usbu. Kemudian dia meninggal. Nggak lama dari itu dia mukul anak itu karena marah sama anaknya itu makan di bulan Ramadan. Ini orang tua ini meninggal. Bapaknya meninggal di minggu-minggu itu. Mungkin nggak dapat seminggu dari itu orang tuanya meninggal. Faro'ahu alimul baladi fi naumi wa huwa fil jannah. Kemudian orang alim di situ, ulama setempat ya, mimpi lihat nih orang Majusi masuk surga. Kok bisa masuk surga? Kan Majusi, orang kafir, kok bisa masuk surga? Faqala alasna kunta majusian, diajak ngobrol tuh orang Majusi. Bukannya kamu nih orang Majusi? Kok bisa masuk surga? Qala bala, iya betul, saya emang orang Majusi. Walakin lamma hadartu wafati akramani Allah bil Islami lihtirami syahrul Ramadan. Iya benar, emang saya orang Majusi. Akan tetapi ketika aku menghadapi yang namanya sakaratul maut, aku mau diambil nyawanya sama Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan aku kemuliaan dengan aku masuk Islam. Jadi kayak dibimbing gitu, dituntun, ada yang menuntunnya untuk masuk Islam. Sehingga apa? Dia meninggal masuk Islam. Gara-gara apa? Gara-gara aku menghormati bulan Ramadan. Gara-gara ini Majusi menghormati bulan Ramadan, meninggallah dalam keadaan Islam dan iman, akhirnya masuk surga. Ini orang Majusi dapat kehormatan, dapat kemuliaan Allah Ta'ala. Kita yang Islam ini harus lebih menghormati, harus lebih giat, minimal jangan maksiat dah sekalipun di bulan Ramadan. Kita jaga kemuliaannya. Siapa orang yang menjaga bulan Ramadan akan dijaga sama Allah Ta'ala sampai Ramadan yang akan datang. Artinya itu isyarat insya Allah panjang umur mendapati bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan. Karena kadang tahu dan tentu. Ya oke lah, mungkin tahun ini kita ada yang yakin nggak masuk bulan Ramadan tahun ini? Anda nggak yakin masuk bulan Ramadan tahun ini? Anda nggak yakin? Ya walaupun tinggal seminggu lagi, tapi nggak yakin, namanya umur. Apalagi tahun depan. Cuman kita minta kepada Allah Ta'ala yang maha pemurah, yang maha dermawan, mudah-mudahan usaha kita sampai ke Ramadan tahun ini, ya, yang seminggu lagi akan datang, dan juga di tahun-tahun yang berikut kita senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur, diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak manfaat, dan juga apapun hajat kita, niat kita, insya Allah di tempat yang mulai ini, tempat yang penuh keberkahan ini, insya Allah semuanya dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita semua ke kota Mekah dan Madinah dan kota Tarim, dan juga kita ditutup usaha kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah, dan juga dilindungi keluarga kita, guru-guru kita, semua orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah.